Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan kehidupan dunia ini, yang mengatur rezeki kita, yang telah memberikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada hamba-hambanya, bahkan kepada hamba-hambanya yang membangkang kepadanya sekalipun, Ia masih memberi nikmat yang begitu banyak kepadanya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah akan hamba-hambanya. Dan marilah kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan agama Islam ini sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang senantiasa mendukung dakwah beliau dalam mendakwahkan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan suatu amalan, suatu ibadah yang di dalamnya terdapat ibadah rukuk dan sujud, yang menempatkan seolah-olah kita itu merendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan kita semuanya, yaitu ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tingkatan, kedudukan, derajat ibadah salat ini jemaah sekalian di dalam agama kita itu sangatlah tinggi, sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wahyu perintah tentang salat 5 waktu ini langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas langit ke-7 tanpa menggunakan perantara dari malaikat Jibril alaihi salam. Tidak sama dengan wahyu perintah-perintah yang lainnya yang menggunakan perantara dari malaikat Jibril alaihi salam terlebih dahulu, lalu diperintahkan, lalu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal tersebut jemaah sekalian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan Jibril alaihi salam untuk menjadi perantara untuk membawa wahyu ini, membawa wahyu perintah salat 5 waktu ini untuk diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa jemaah sekalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hal tersebut.
Ini jemaah sekalian dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita semua. Ingin memberitahukan kepada hamba-hambanya betapa pentingnya, agungnya ibadah salat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan para keluarganya untuk menegakkan salat 5 waktu. Padahal mereka adalah manusia yang paling terbaik di antara seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk mendirikan salat dan bersabar istiqamah dalam mengamalkan ibadah salat. Ini jemaah sekalian, manusia yang paling baik di antara seluruh manusia. Manusia yang paling unggul di antara seluruh manusia. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam hadis beliau, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelahnya, yaitu zamannya para sahabat dan para tabi'in. Apakah lagi kita jemaah sekalian yang sangat jauh dari zaman mereka, yang sangat jauh dari zamannya orang-orang yang terbaik? Maka hendaknya kita harus lebih memerhatikan lagi tentang perkara salat ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Adapun ganjaran, balasan bagi orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghsilu fihi kulla yawmin khamsan, ma taqulu dhalika yubqi min daranihi shay'an?" Qalu la yubqi min daranihi shay'an. Qala fadhalika mithlu shalawatil khams yamhu Allahu bihi al-khataaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian jikalau saja ada sungai di depan pintu-pintu rumah kalian, lalu ia mandi di situ 5 kali dalam sehari, setiap harinya, apakah ada kotoran yang masih menempel pada dirinya? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka begitu pula lah permisalan salat 5 waktu yang dijalankan oleh seorang hamba setiap harinya, 5 kali dalam sehari setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Maka jika kita ingin diampuni dosa-dosa kita jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita, ya, dilapangkan rezeki kita, maka dirikanlah salat 5 waktu. Karena sebab utama kenapa rezeki kita itu sempit, kenapa rezeki kita itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab utamanya adalah dikarenakan dosa yang kita telah lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abd la yuhramu minar rizq bidzanbi yusibuh." Innal 'abd, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul seorang hamba itu la yuhramu minar rizq, diharamkan baginya rezeki. Artinya disusahkan rezekinya, disempitkan rezekinya, bidzanbi yusibuh, dikarenakan dosa yang ia telah lakukan. Maka dengan salat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga insyaallah taala rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya itu akan ditinggikan derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Tsauban radhiyallahu taala an, mantan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillah illa rafa'aka Allahu biha bidarajatan wa hatta 'anka biha khati'atan." Aku menasihatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah kalian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kalian dikarenakan sujud tersebut, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian dikarenakan sujud tersebut. Tidakkah kita menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita menginginkan kedudukan, ya, derajat yang tinggi di sisi yang mengatur rezeki kita, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah kepada hamba-hambanya? Maka marilah kita menegakkan salat 5 waktu, jemaah. Menjaga salat 5 waktu kita, karena ini adalah suatu perkara yang sangat penting dalam agama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah kita jemaah sekalian dari menyia-nyiakan salat, dari meninggalkan salat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang meninggalkan salat dengan azab api jahannam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memperingatkan hamba-hambanya, yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, memperingatkan kita semua dari meninggalkan salat. Dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Dan kami akan mengganti mereka dengan suatu golongan, suatu kelompok yang mereka itu meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan jiwanya, maka kelak kami akan pertemukan mereka dengan ghayya. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini bahwasanya ghayya dalam ayat ini adalah sungai api jemaah sekalian yang mengalir dalam neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala siapkan peruntukan oleh orang-orang yang menyia-nyiakan salat, yang melalaikan meninggalkan salat. Maka hendaknya kita menjaga salat lima waktu kita jemaah sekalian. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Tapi jangan khawatir jemaah sekalian, jika kita mengakui, merasa bahwasanya dahulu kita sering menyia-nyiakan salat, sering meninggalkan salat, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dalam Al-Qur'an sebagai Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, melanjutkan firman-Nya, "Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan amal soleh. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, menerangkan tentang adab-adab, dampak buruk yang didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amr al-Islam wa 'amuduhu as-shalah." Pokok dari suatu perkara adalah Islam, dan tiang penopang Islam tersebut adalah salat. Maka jika salat seseorang itu rusak, jika salat seseorang itu rapuh, maka runtuhlah Islamnya seseorang tersebut. Sebagaimana ya, bangunan yang megah, bangunan yang kokoh, yang memiliki banyak penopang, banyak tiang. Jika tiang-tiangnya tersebut rusak, jika tiang-tiangnya tersebut rapuh, maka runtuhlah bangunan yang megah, bangunan yang kokoh tersebut. Maka dari itu jemaah sekalian, janganlah kita menjadi salah seorang dari orang-orang yang hanya membenarkan, meyakini bahwasanya salat lima waktu itu wajib bagi kita semua. Tapi kita hendaknya mengamalkan keimanan kita tersebut. Karena kata para ulama, keimanan itu tidak hanya tasdik, pembenaran, tapi harus disertai dengan inqiyad, yaitu pengamalan. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik hatta nalqak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik hatta nalqak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'lana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qumu ila shalah.